ذكره قدس رسوله رحمه الله اللهم ارفع مقامه في عليين النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وينفعنا بركاتهم وأسرار الغارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإذا أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ورباتنا بلا شك إلى جميع القبور والحضر بهذا البلد الشريف إنه هو الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ونور إلينا آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد يا الله أشهد أن لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Alhamdulillah kita syukur kepada Allah hari ini Allah masih beri kami dari kepada kita Allah takdirkan kita masih tetap berbuat taat menjalankan kewajibannya terdahulu. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada yang mulia junjungan kita, baginda kita yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik yang berbahagia, alhamdulillah sampai saat ini Allah masih jadikan kita sebagai talibul ilm, sebagai muta'alliman, sebagai penuntut ilmu. Ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi kita. Sabda yang mulia begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa 'aliman aw muta'alliman." Dunia mal'unah, dunia itu terlaknat, dilaknat. Gusti Allah itu dia juga diciptakan yang terlaknat. Semua wa fiha dan semua seluruh yang ada di isi dunia ini semuanya terlaknat. Illa kecuali zikrullah, berzikir kepada Gusti Allah. Yang kedua, au aliman atau orang alim. Alimun billah, alimun bi ulumillah, orang yang alim yang mengerti ilmu-ilmu Gusti Allah. Makanya belajar ilmu Allah, Gusti Allah. Jangan cuma belajar ilmu dunia. Gusti Allah itu dalam hadis itu paling murka kepada orang yang pandai dalam persoalan dunia dan bodoh di dalam persoalan akhirat. Alhamdulillah. Yang ketiga, nanti sulit jadi orang alim. Orang alim itu nanti jadi ulama aja. Alim itu orang alim jamaknya ulama. Gitu. Alim itu minimal untuk diri kita sendiri. Gitu. Alim kepada Allah, alim tentang Gusti Allah, alim juga tentang ilmu-ilmu syariat Allah. Nah itu, atau nggak bisa jadi orang alim. Yang ketiga jadi muta'allim, jadi orang yang belajar.
belajar sampai mati, sampai akhir hayat. Utlubul ilma minal mahdi dan lahdi. Nah itu mau jadi apapun, tetap belajar itu jadi salah satu di antara yang tiga itu. Semuanya telah ada. Mengawali ini dengan hadis ini Nabi ini, kita bahas tentang kita pertobatan biar kita sadar semua, biar jangan jadi sampah di dunia kita ini. Betul-betul memang fungsinya Allah ciptakan kita itu bukan buat merusak, bukan buat saling membenci, saling mencaci, bukan. Al-Majlis As-Sadis wal Khamsun, ada yang ulang tahun ya? Selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur kali. Semoga jodohnya dekat kali, rezekinya kali, berkah ya. Aku baik bersama ulang tahun kemarin. Berarti malam ini kita manggang dong ya? Manggang Sirumi. Sirumi itu dia datang kemarin. Wakala radhiyallahu an bukratul ahadith bil al-ahadith ribat, berkata Asy-Syaikh Asy-Syarif Sayyid Syadul Badri itu Sayyid. Kalau saya akan beri Asy-Syarif, kok beda banget ya? Habib Syarif sebetulnya bukan Habib itu, nggak ada. Habib itu cuma di Indonesia aja. Orang Indonesia lagi salah apa? Abang nggak manggil Habib Rizik itu saya Habib Pak. Cuma bergaul sama ente aja yang manggil dia Habib. Ntar aneh. Ini biar tahu dulu. Yang ada itu, kalau keturunan dari Sayyidina Hasan itu Sayyid panggilannya. Kalau dari Sayyidina Husain panggilannya Syarif. Rizik Syarif Rizik. Ulang ya. Itu salah satu daripada dunianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Rizik itu bukannya Habib tapi Syarif. Syarif Husain bapaknya Syarif Hidayatullah. Itu beliau itu sultan di Hijaz itu Mekah dan Madinah. Ibunya anak daripada Prabu Siliwangi yang murid daripada Syahidatul Kahfi, dikirim ke Mekah belajar di sana sama abangnya. Bukannya yang Satang, bukan. Ya, bukan. Ada lang buah dari sana. Berangkat ke sana belajar, ketemu dengan raja, dan ketemu dengan sultan, khalifah. Siapa itu? Dulu itu dikuasai oleh, dulu itu Hijaz itu bukan Madinah, itu dipegang oleh para syarif atau habaib kalau tidak. Ketika ya abad dipegang oleh Raja Suud itu aja, para habaib itu tersingkirkan. Dulu itu yang menguasai namanya Syarif Husain. Karena cantik orang Sunda, orang Indonesia, dikawinin sama Syarif Husain. Punya anak namanya Syarif Hidayatullah sama Syarif Nurullah. Syarif Nurullah melanjutkan kepemimpinan ayahnya, abahnya. Syarif Hidayatullah beliau
pulang ke Nusantara, akhirnya menjadi salah satu daripada wali songo yang paling buncit, yang paling muda, ditugaskan untuk menyebarkan Islam di Jawa Barat. Datang ke Banten nasionalisme, di situ menundukkan Raja Banten, dikawinin sama anak Raja Banten, maka terlahirlah Sultan Hasanuddin Banten. Itu sejarah, histori. Tahu ada syarif, ada sayyid. Maknanya apa? Sama. Kalau saya kerja Jailani ini ya sayyid. Kalau Habib Rizik syarif, memangnya Rizik. Nah itu terlihat kita harus cinta. Mau seperti apapun yang namanya habaib itu bentuknya sama seperti kita manusiawi. Ada yang nakal, tapi tetap kita menghormati Kanjeng Nabi. Jangan sekali-kali kita mencaci para habaib, mau seperti apapun kelakuannya. Kalau kewajiban ketika habaib itu ada yang membuat salah, wajib kita berikan nasihat, kita ingatkan, itu kewajiban kita. Tapi jagalah adab kita ini, tetap jid beliau itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang kena jidnya lah kita hidup dalam dunia ini. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul afla. Kalau bukan karena kau Muhammad, aku gak akan ciptakan makhluk apapun. Nah, terima kasih. Air itu diciptakan buat fasilitas Kanjeng Nabi. Oksigen ini diciptakan sebagai fasilitas Kanjeng Nabi. Nah, tapi kita dapat menikmati fasilitas-fasilitas itu, padahal semuanya fasilitas Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kita lanjut kembali kepada kitab, ya. Jadi Habib itu di Indonesia aja. Kalau Habib di Saudi itu dulu zaman Kanjeng Nabi ada orang-orang Qura. Orang-orang Qura itu orang-orang pinggiran, orang-orang yang ada di pelosok-pelosok dari Yaman, dari pinggiran, dari kota-kota yang pinggiran dari kota-kota Madinah. Nah mereka itu berjalan kaki menuju Madinah mencari Kanjeng Nabi karena kangennya, karena pengen ketemu, pengen kenal, karena cintanya sama Kanjeng Nabi. Maka mereka itu dijuluki sebagai Habib. Itu sebetulnya. Nah kalau dalam ilmu namanya apa Habib itu? Wajahnya fa'idun. Itu sigot mubalaghah ya Ustaz ya. Itu fa'idun, itu wajahnya. Jadi Habibun. Jadi isim maf'ul, sigot mubalaghah atau juga isim fa'il. Atau al-habib itu yang dicintai, atau juga bisa juga yang mencintai. Bisa fa'ul mubalaghah, fa'il mubalaghah. Sigotnya mubalaghah, wajahnya fa'ilun, dari habibun. Jamaknya habaib. Ngerti? Tahu kewajiban. Nanti kan kita punya bini terus nelor, punya anak. Nah ya kan, punya anak, Kanjeng Nabi perintahkan 3 perkara. Alimu auladakum ala salasati asya. Ajaran hadiah awal ini yang udah nomor dede. Hadiah kayaknya sebentar lagi. Alvin jangan mikir itu dulu, belajar dulu, balik lagi semua bagus lagi. Ajari anak-anak kalian itu dengan 3 perkara. Apa itu? Baca Quran, Ustaz, biar hafiz, dan ada apa berapa? Jaga yang hilang. Tapi jangan disebar-sebari di YouTube, nanti diborgol. Ini nggak apa-apa, itu bukan aku. Baca Al-Quran, ya minimal bisa baca dulu, dan bisa baca apa, ya, apa mengerti, apal aja tuh, nanti kasih pengertian. Ya di luar pergi pondok itu suruh ngapal Jurmiyah, suruh ngapal Alfiyah, ngapal Alfiyah bingung ini apa ini diapalin begini.
orang ngerti orang apa sudah paling puyeng apa kayak. Tapi ternyata yang Kanjeng Nabi juga begitu. Kanjeng Nabi juga pengen cepat-cepat apal paham tentang Al-Quran. Tapi kata Gusti Allah, ya pelan-pelan aja. Kamu apal aja dulu. Urusan itu nanti kalau sudah ada di hati, Gusti Allah yang memberikan keterangan, penjelasan. Nah ternyata ya kita juga begitu ketika belajar pengen buru-buru. Padahal pelan-pelan. Apal aja. Begitu pun Quran apal aja dulu. Udah apa? Nanti kita ada keinginan pengen tahu apa sih artinya. Udah tahu artinya bagaimana sih maksudnya, kandungannya apa? Ada apa mengandung hukum fikih itu, ada apa enggak? Atau asal wujudnya seperti apa? Nah, fikih Qurannya belajar sama Gus Bahar, ya, atau sama Gus Alvin. Iya, Gus Bahar sama Gus Alvin itu satu perguruan, sama-sama jebolan pesantrennya Mbah Mon. Ya. Jadi Gus Bahar itu kakak seperguruannya Alvin. Jangan macam-macam itu. Ya beda. Nah, iya. Bener kan? Iya. Nah itu mana gimana? Itu pesantrennya Mbah Mon kan? Karena dipegang sama Gus Najib. Gus Bahar belajar sama siapa? Sama Mbah Mon. Nah, mondok di Anwar sama Mbah Mon. Sama-sama satu pondok kan? Nah, berarti Gus Bahar itu seniornya. Makanya kalau mau nanya mau belajar fikih Quran atau yang lainnya tafsir kada rupa, daripada jauh-jauh ke Rembang Gus Bahar, mendingan Alvin aja. Sama-sama murid Mbah Mon. Ya. Iya, cuma kalau Gus Bahar 15 tahun, Alvin 2 bulan. Hebat. Gus Bahar belajar 15 tahunan. 2 bulan udah lulus dan keluar. Siapa yang lebih tegas, Gus Bahar apa Alvin? Alvin. Itu jangan salut-salut Gus Bahar. Bangga dulu sama saudara kita Alvin. 2 bulan selesai dia mondok di Mbah Mon. Makanya ngapa itu siang aja tuh kerembang. Ayo ngajar Gus Bahar. Ke Alvin aja itu cukup dekat. Dekat aja dulu, waktu ini jauh. Intinya. Amin. Amin. Siapa tahu Gusti Allah yang menyebut Gus Bahar hidayah ke ente semua. Berkata radhiyallahu anhu, Syed al-Ibad Habl Qutb al-Alamin Gus Sabadani wal-Arifin Syed Syekh Ali bin Abdul Qadir al-Jilani pada hari Minggu pagi-pagi. Nah, jadi tarifah taklim aja ente selamat. Enggak jadi kiai, enggak jadi pengajar, jadi mutalim aja. Mati itu dalam keadaan belajar. Talim belajar. Ditanya sama malaikat, ini kagak bisa, ini kagak tiba. Saya masih belajar malaikat. Ente kan tahu saya masih belajar terus sampai saya mati. Saya belum pintar udah dicabut sama malaikat mau terus saya. Lo mau ngomong apa malaikat muntah lagi? Iya juga. Makanya belajar terus. Kok bisa kok kagak belajar. Makanya semuanya mal'unat, terlaknat ila zikrullah aw aliman aw muta'alliman. Itu makanya jadi tadi. Nah kan bahaya sekarang. Dan itu mau ngajarin amal-amal ente mau selamat pada hari kiamat, mau selamat pada yaumul ba'ats, mau selamat di padang mahsyar, di yaumil mizan, bersyirat. Gak mungkin. Kebanyakan main gamenya kok daripada zikirnya. Iya kan? Kebanyakan ngebakonya daripada tafakurnya. Ini fakta. Iya kan? Oh, lamaan nongkrong di WC
WC berak daripada sholatnya. Nah, ini keadaan. Terus mati pengen dapat nikmat kubur, di akhirat pengen masuk surga. Nah, lagi-lagi cuma ngandelin syafaat kanjeng Nabi, sholawatnya kagak. Ya sholawat cuma dikit doang. Tuh, haji keliling terus. Boleh pulang dari Serang. Ketemu Sultan Hasanuddin ketemu. Kagak ketemu. Belum jadi wali berarti. Udah bersetengah walinya. Gila. Setengah wali. Kita lanjut. Pada hari Minggu di Ribat tanggal 19 Tasyah Asyar, pada tanggal 19 bulan suci Ramadan tahun 545 Hijriah. Nah, malam taklim, pagi taklim, sore taklim. Itu belajar, insya Allah selamat. Mau kerja, waktu kerja ya kerja, tapi waktu taklim ya taklim. Nggak bisa tiap hari ya seminggu sekali. Ini makin sedikit begini. Mereka kemana? Bukan makin banyak. Padahal kewajiban kita semua. Jadilah pencinta ilmu. Ya walaupun nggak jadi pencinta ilmu, minimal jadilah pencinta majelis ilmu gitulah. Jadi tetap nongkrongnya itu tempat ilmu gitu. Umpamanya mati, ya mati dalam keadaan untuk ilmu. Mau dapat mau kagak ilmu mau urusan belakangan. Bukan kewajiban ente itu dapat ilmu. Dan kewajibannya cuma belajar. Gitu ya. Mau jadi anak mau kagak bukan urusan ente. Yang penting ente mah nikah aja dulu. Urusan harus nikah, nah, bikin anak. Jadi kagak urusan Gusti Allah. Yang penting bikin aja dulu. Bikinnya ya nikah dulu. Misalnya ada yang ulang tahun, ada yang udah kawin. Ya bulan, inni ara tasarifaka ghayra tasarrufil muraqabi lillahi azza wa jalla al-khaifin minhu tawassulu 'ala syarr wal fasad. Wahai anakku, wahai anak-anakku sekalian, tasarifaka ghayra tasarifil muraqabina lillahi azza wa jalla al-khaifina minhu. Pergaulan kalian itu, perubahan-perubahan yang ada pada diri kalian itu, keseharian kalian itu, pergaulan itu, aku lihat itu bukan pergaulan terhadap orang-orang yang kepada orang-orang yang merasa muraqabah pada Allah, yang merasa Gusti Allah selalu memperhatikan pada kita. Nah, muraqabah ini sendiri. Ini teorinya mungkin kita selalu bilang bahwa Gusti Allah itu maha melihat. Allahu basyiran mutakalliman. Kita ingat di sifat wajib bagi Allah, sifat wajib bagi Allah yang 20 di dalam pelajaran akidah. Tapi untuk meyakini itunya belum ada. Asy-Syarih Al-Imam Muhammad Rifai Al-Husaini. Jadi Hizib Rifai beliau itu awal beliau Hizib Rifai. Beliau belajar tentang ilmu kesufian itu.
sama Abu Abbas Al-Mursi. Iya, pembahasan. Jadi intinya begini. Kata gurunya, ketika belajar, kayak ini kita belajar, berapa tahun mau gomdeng bagaimana tentang ketauhidan. Suatu saat murid-muridnya dikumpulin, kemudian dikasih burung satu-satu sama pisau. Kalian pergi ke tempat yang tidak ada yang melihat. Kemudian kalian sembelih. Kita pesta habis khataman. Ditunggu, akhirnya semua pada pulang. Ini guru, sembelihan saya paling bagus, potongan saya paling bagus. Ini guru, laporan masing-masing. Nah, satu lagi mana di antara kalian? Siapa? Ahmad. Gak tahu guru. Beberapa lama datang. Kenapa engkau terlambat ya Ahmad? Aduh, guru Muhammad. Loh, kenapa itu burung kamu belum dipotong? Mohon maaf, saya mencari ke sana ke sini ke tempat, saya masuk ke gua, saya masuk ke pegunungan, saya masuk ke gombolan di Madalah udah doang. Masuk ke sini ke sana, ternyata saya gak bisa mendapatkan tempat yang gak bisa diketahui oleh Gusti Allah. Jadi saya gak bisa motong burung yang diperintahkan oleh guru. Nah, itu gambaran tentang muraqabah. Orang yang gak punya muraqabahnya di dalam hatinya ini, yang belum paham tentang muraqabah, di majlis ta'lim ya taat, di masjid ya taat. Makanya ngelihat orang saleh itu jangan di masjid. Di masjid udah dikasih taat, gak mungkin orang di masjid itu mau ajak pacaran. Ya, jadi saya blok mau nikahin. Gak mungkin orang kumpul kebo di masjid. Semuanya ketika di masjid ya soleh-soleh, takwa-takwa, pakaian koko, gamis, sopan. Iya. Nah, ketika keluar dari masjid kira-kira muraqabahnya masih ada, takwanya masih ada. Di majlis taklim ya tunduk taat, muraqabah, walah seakan-akan udah. Tapi keluar dari majlis taklim, apalagi malam minggu, udah kena pecat kaki. Muraqabahnya ditaruh di kantong, takwanya ditaruh di kantong, solehnya ditaruh di kantong. Kayak itu. Kata beliau, aku lihat nih, siapa masuk ke situ. Wa tabarukil awliya wal asfiya, dan bertentangan, memisahkan, berbeda dengan para wali, bukan bersahabatan, pergaulan dengan para wali, para orang-orang soleh, orang-orang yang bersih hatinya, asfiya. Qad faragta qalbaka min al-haqqi azza wa jalla, sungguh kau telah mengosongkan hatimu min al-haqqi azza wa jalla, daripada zat yang hak, Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa malatahu min al-farah bid dunya wa haliha wa khutamiha, dan kau memenuhi dengan kesenangan, dengan rasa gembira terhadap dunia dan ahli dunia, wa khutamiha, semua perhiasan-perhiasan dunia. Coba sekarang ini, ada enggak yang berdoa? Berdoa, ya Allah, dekatkanlah hamba kepadamu. Pernah enggak berdoa? Ya Allah, tuntunlah hamba untuk menuju kepadamu. Ada enggak? Ya Allah, ampunilah dosa. Kebanyakan orang yang berdoa itu untuk persoalan dunia.
ketika susah numis-numis pada Allah, nangis nunging sampai nyungsep mata, keluar air mata gak berhenti. Ya Allah, hamba susah terus-terusan, hamba gak kuat ya Allah, berikan saya rezeki, bukakan pintu rezeki untuk saya. Itu rezeki. Ada lagi berdoa sakit dan juga sembuh, nangis mengusap sujud, ya Allah anta syafi anta syafi, berikan kesembuhan untuk hamba ya Allah. Ada lagi pengen kawin dan juga kawin, ya Allah kawin hamba ya Allah. Ketemukan hamba dengan tulang rusuk hamba yang hilang ya Allah. Jarang sekali di antara kita yang berdoa, ya Allah dekatkanlah hamba kepadamu, ya Allah perkenalkanlah hamba kepadamu. Makanya aku selalu berdoa kan, kalau sama antum semua sama ya, jadi semua kan berdoa akhir kali, Allahumma tawwir qulubana binuri ma. Terang hati kami ya Allah, hati kita semua dengan cahaya marifat ya Allah. Urusannya karena mungkin itu urusan Gusti Allah, memberikan cahayanya itu urusan Gusti Allah. Abang gak pikir syariatnya, abang ajarkan itu pelajaran-pelajaran dari Imam Ghazali, dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mau paham mau kagak terserah, yang penting sudah disampaikan. Urusan nanti hikmah Gusti Allah yang memberikan itu. Allahu yu'til hikmata may yasha. Dan Gusti Allah yang memberikan itu semua. Jangan abang Kanjeng Rasul pun seperti itu. Anta mudzakir lasta alaihim bimusyrik illa terus